Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkan, sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang berkomitmen mencetak generasi unggul, berintegritas dan berkontribusi bagi bangsa dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Relani Septin MPDI, guru mata pelajaran fikih pada MIS MMA 4 Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan juga merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2460101656 LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkan dengan nomor daftar ujian 2025202921. Pada kesempatan kali ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi Sholat Idain pada kelas 4 MIS MMA 4 Sukabumi dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu. Adelia, hadir. Afika, hadir. Askara Kim, hadir. Caisa, hadir. Elmira, Fajrin, hadir. Veronisa, hadir. Reksa, oh tidak masuk. Gali, hadir Bu. Kaira, hadir. Alif, hadir. Nadifa, hadir. Nagisa, hadir. Naura, hadir. Nafal, hadir. Kanza, hadir. Rafif, hadir. Revi,
Kemudian Siti Haliza, Atika, oh iya, Valen, Yazid, Zahira. Yaitu tentang sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Sholat yang Baik ya. Oke, sekarang kita mau ice briefing dulu sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kalian. Perhatikan gambar berikut ini. Iya, perhatikan untuk gambar 1. Kira-kira itu kegiatan apa? Ayo, apa itu? Iya, sholat id atau sholat berjamaah di lapangan. Ada suasana apa? Berada di mana? Dia terbuka di jalan sama dengan tetangga. Yang bawahnya lagi adalah salah satu makanan dari Indonesia yang umumnya khas ada ketika hari raya. Yang bawah lagi apa? Ya, pinter. Baik ya, mari kita belajar pada pagi hari ini. Tujuan pelajarannya adalah menganalisis ketentuan dan tata cara sholat Idain agar terbentuk pribadi muslim yang bertakwa dan meningkatkan rasa syukur dan persaudaraan sesama muslim dalam moderasi beragama. Ya, kita mulai pelajarannya. Mari kita saksikan video berikut ini. Masjid-masjid yang menyuarakan takbirnya untuk menyambut hari kemenangan. Sudah 30 hari umat Islam berpuasa Ramadan dan saatnya untuk menyambut Idul Fitri. Semua orang bersukacita dan bergembira menyambut datangnya Idul Fitri. Salah satu yang dilakukan saat menyambut datangnya hari kemenangan tersebut ialah melaksanakan sholat Id. Walaupun sholat Id tidak wajib dilakukan, akan tetapi umat muslim bersemangat untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Sholat Id tidak hanya dilaksanakan saat Idul Fitri saja, tetapi saat datang hari berkorban Idul Adha, kita juga disunahkan untuk melaksanakan sholat Id. Sholat Id termasuk dalam sholat sunnah muakkad. Artinya sholat ini walaupun bersifat sunnah, namun sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Apakah yang dimaksud dengan sholat Idain? Idain berarti 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Seluruh umat Islam selalu menyambut kedua hari raya tersebut. Sholat Idain atau sholat 2 hari raya hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kata Idul Fitri sering kita dengar pada saat umat Islam merayakannya. Id berarti kembali, sedangkan Fitri berarti suci atau bersih. Jadi arti kata Idul Fitri adalah kembali menjadi suci. Umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal. Umat Islam merayakannya setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Idul Fitri bagi umat Islam merupakan kemenangan setelah umat Islam berhasil
perempuan, kaya, miskin, tua, muda maupun anak-anak beramai-ramai pergi ke masjid-masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Sebelumnya, sejak matahari terbenam pada akhir Ramadan, mereka bersama-sama menggunakan takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan kebesaran nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah membayar zakat fitrah melalui panitia zakat untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idain. Sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal yang disunahkan untuk dikerjakan, yaitu yang pertama mandi lebih dahulu, yang kedua memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki, yang ketiga makan dan minum lebih dahulu, yang keempat memakai wangi-wangian, yang kelima melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang dari sholat. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi, jadi pengertian dari sholat Idain adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan pada 2 hari raya. Hari raya apa saja? Iya betul, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Apa sih yang disunahkan ketika kita akan sholat? Memakai wangi-wangian. Pintar, memakai wangi-wangian. Kemudian kalau sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Iya, pintar. Jadi ibu ingin bertanya nih, apa sih pentingnya kita mempelajari sholat Idain? Untuk apa coba yang bagian sini? Benar? Iya, karena berbeda dengan sholat fardu. Kita kasih tangan. Oke, selanjutnya apa perbedaan antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha? Ayo, apa perbedaannya? Berbeda waktu, yaitu dilaksanakan pada bulan Syawal, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Ya, pintar. Kemudian perbedaannya pada sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang terakhir tata caranya seperti apa? Dengan berniat, kemudian rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Di sela-sela takbir kita membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahul alhamdulillah. Jadi kalian sudah paham materi pada pagi hari ini. Oke, kita akan lanjutkan yaitu dengan studi kasus. Masing-masing kelompok akan ibu berikan tugasnya. Kalian cari pemecahannya. Boleh kalian cari dengan menggunakan perangkat yang ada, baik dari buku maupun dari laptop ya. Kelompoknya silakan. Jawabannya langsung pada kertas di bawah. Tidak di bawahnya, langsung dikerjakan.
tepuk tangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok berapa? Iya, silakan maju. Kasih semangatnya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Studi kasus 2, tidak hafal takbir tambahan. Cerita, saat melaksanakan sholat Idul Fitri, Lila kebingungan karena tidak hafal jumlah takbir tambahan di rakaat pertama dan kedua. Dia hanya ikut-ikutan gerakan imam. Pertanyaan diskusi, apa yang dimaksud dengan takbir tambahan dalam sholat Id? Jawaban, takbir yang dilakukan setelah takbiratul ihram di antara takbir tersebut hanya bacaan khusus. Sekian dari majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan presentasi dari teman-teman kalian, maka kita menyediakan kembali pikiran kita supaya fresh. Kita ice breaking dengan tepuk tangan. Kalau ibu bilang tepuk 1, maka kalian tepuk 1. Kalau 2 dan seterusnya atau tepuk sunyi, tepuk sunyi. Yang salah akan diberikan pertanyaan. Ayo tangannya siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk sunyi, tepuk 3, tepuk 1. Subhanallah, nggak ada yang salah ya kelasnya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, kita simpulkan apa itu sholat hidain. Iya, pinter ya. Baik, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istaiftah